Prof, aku Ya. bilang Manda ya sebagai teman lagi nih ya. Oke. Anda suka ngingatin kok. Iya, saya ingatin ada orang yang nggak baca. Saya agak kaget juga mendengar gonjak-ganjing mengenai partai kita ini, Partai Golkar sebagai aset demokrasi Republik Indonesia ini yang mau didorong agar ada Munas luar biasa sebelum Munas Desember tahun 2024 ini. Saya ingin menyampaikan pada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Dari 3 bulan lalu, satu waktu di pertemuan Golkar, kayak 2-3 bulan lalu, saya diundang. Di depan saya ada Pak Erlangga Ibrahim. Saya bilang, Pak Erlangga, Anda akan diamputasi oleh Jokowi itu. Dia keluar. Nggak mau dengar suara saya. Jadi kan, gue nggak pernah salah bikin analisis itu. Erlangga Hartarto di depan saya. Mungkin dia tersinggung, saya bilang, Anda akan diamputasi oleh Presiden Jokowi. Dia langsung berdiri. Saya masih tegur, Pak Erlangga mau kemana? Kan Anda undang saya bicara, kenapa Anda mau tinggal tuh? Saya minta izin ya. Oh, silakan itu. Jadi saya pakai baju kuning, karena saya berniat ikut Munaslup Golkar. Untuk menghalangi Golkar dikanibalisasi oleh kekuasaan. Potensi itu ada. Karena perencanaan politik selama 9 tahun ini atau 6 bulan terakhir gagal dikendalikan oleh yang bersangkutan. Jadi ambisi itu tetap ada dan politik selalu hidup dalam ambisi itu. Seseorang yang 9 tahun punya kekuasaan, di ujungnya masih punya ambisi dan tidak mampu membangun partai, tidak mampu merampok partai seperti Muldoko, tapi justru dia merusak partainya sendiri. Itu kritik saya pada political culture. Ini akan jadi semacam tanda awal bahwa orang dalam partai bisa merusak partainya sendiri. Hal yang mau kita selamatkan, etika ini. Pak Erlangga mau kemana? Oke, saya izinkan. Apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, Saudara Erlangga? Saya di kabinet sama-sama dengan dia, dan dia melaksanakan tugas yang baik, dan menurut saya Golkar dalam pemimpinan dia, itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Kan saya bilang tadi, menurut saya, Anda, Erlangga Hartarto, di depan saya bilang, Anda akan diamputasi. Nggak ada wartawan mau bertanya. Pak Erlangga waktu itu mungkin tersinggung, dia keluar dari ruangan itu kan. Saya tegur dia tuh, Anda undang saya, kenapa Anda tinggalin saya? Jadi ada sesuatu di situ tuh. Kalau Anda alami itu secara fenomenologis tuh, itu dasarnya coba. Saya menganalisis dan Erlangga memang adalah Menko Perekonomian. Dia tahu lalu lintas uang, dia tahu bagaimana ya segala macam hal, bahkan yang dia dikenakan besok mau ditangkap. Jadi hal semacam ini bisa diduga dengan kalau otak kita jalannya benar, kita bisa tahu tuh ujung dari Erlangga ada di mana itu. Apalagi dengan peristiwa Jakarta hari-hari ini kan. Jadi sebetulnya sesuatu yang dengan gampang kita duga itu tinggal tunggu waktu aja. Kenapa? Karena Jokowi nggak mau Erlangga buka seluruh kejahatan Jokowi ketika Jokowi lengser. Erlangga tahu semuanya tuh. Simple poinnya. Kenapa Erlangga? Kan kalau bisa yang lain juga. Erlangga punya faksi di DPR. Golkar juga begitu akhirnya kan. Mau menyembunyikan sesuatu padahal sebetulnya wajah mereka itu wajah white coffee itu. Bitterness. Teriris, nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangkan partai gede itu nggak bisa ngapa-ngapain, datang dengan konferensi pers yang orang udah tahu dari awal pasti begitu. Saya balik pada situasi politik dulu tuh, Pak Erlangga. Satu waktu ada sebuah peristiwa, mungkin setahun lalu dalam sebuah pesta yang semi private. Saya duduk di samping Pak Prabowo, mulai ngomong tentang politik. Lalu terlibatlah upaya untuk membicarakan masa depan itu. Saya bilang begini pada Pak Prabowo. Pak, menurut saya yang pantas mendampingi Anda itu adalah Erlangga Hartarto. Saya terangkan serius. Kenapa? Anda punya partai Gerindra yang syarat dengan ideologi patriotisme, nasionalisme, segala macam itu. Anda kekurangan kapasitas teknokratis. Golkar berlebih teknokratnya di situ. Jadi saya ucapkan itu sebelum Pak Prabowo memilih Gibran. Bukan memilih, dipilihkan supaya memilih Gibran. Sehingga Golkar akhirnya masuk dalam pilihan yang paling minimalis, yaitu bersekutu dengan seseorang. Golkar akhirnya tidak menerima political leader, tapi menerima political dealer. Bukan hasil leadership, hasil dealership. Tapi itu adalah sejarah faktual kita tuh. Saya tahu banyak hati yang meragukan arah Indonesia. Kalau yang akan memimpin sampai 2029 nanti
adalah seorang yang dihasilkan oleh dealership, bukan leadership. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Wah, barusan kita saksikan ya perdebatan yang cukup alot atau sebuah edukasi yang sangat penting sekali ya antara Bung Rocky Gerung dan ya, Luhut Binsar Panjaitan, seorang menteri kepercayaan Presiden Jokowi, yang mana Pak Luhut adalah kader dari Partai Golkar ya. Di sini Bung Rocky Gerung beberapa bulan lalu ya, tepatnya 5 bulan yang lalu memprediksi bahwa kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto di Partai Golkar bakal diamputasi oleh Jokowi. Dan itu real dan videonya pun masih ada. Dan ini sengaja saya sajikan videonya Bung Rocky Gerung saat memprediksi bakal dikanibalisasinya Partai Golkar. Dan itu Rocky Gerung berbicara di forum Munas Golkar kalau nggak salah ya, sengaja diundang oleh Partai Golkar untuk jadi pembicara. Dan di situ Pak Erlangga Hartarto ketika Bung Rocky Gerung berbicara, di akhir pembicaraan Pak Erlangga Hartarto langsung meninggalkan ruangan dan Bung Rocky Gerung pun langsung menanyai Pak Erlangga mau kemana? Mau keluar? Oh ya silakan. Dan ini berita itu pun waktu itu sempat viral ya. Dan itu kemarin diungkapkan lagi oleh Bung Rocky Gerung bahwa Bung Rocky Gerung udah jauh-jauh hari telah memprediksi. Dan ini sebagai edukasi mungkin ya buat Pak Luhut Binsar Panjaitan yang sering bersinggungan dengan Rocky Gerung dan pernah podcast bersama. Dan juga Pak LBP ini kan sangat kritis sekali orangnya dan sering meminta pendapat atau saran dari Rocky Gerung. Dan itulah saran dari Rocky Gerung kalau Partai Golkar ini benar-benar terjadi kanibalisasi ya. Dan ini sangat tepat sekali prediksinya Bung Rocky. Dan saya juga semakin salut dengan Bung Rocky Gerung tentang analisanya. Karena kata Bung Rocky, menganalisa kebijakan Presiden Jokowi itu sangat mudah sekali jika orang itu pikirannya jernih, pasti akan bisa memprediksi kemana langkah Presiden Jokowi selanjutnya. Dan langkah dari Ketua Umum Golkar ya, Erlangga Hartarto, sudah diprediksi oleh Bung Rocky Gerung bahwa ketika Jokowi mau lengser, Erlangga Hartarto adalah salah satu orang yang mengetahui gerak-gerik apapun tingkah laku Presiden Jokowi, atau bisa dibilang rahasia-rahasianya Presiden Jokowi itu Pak Erlangga Hartarto tahu. Dan itu salah satu mungkin menjadi alasan ya kenapa Pak Erlangga Hartarto digeser. Dan kalau kata Bung Rocky sih bukan secara sengaja mundurkan diri, tapi dipaksa mundurkan diri. Masalahnya dilihat dari wajah-wajahnya Golkar ketika kader-kader Golkar ya, ketika konferensi pers kemarin pengangkatan PLT ya, Ketua Umum Golkar yaitu Pak Agus Gumiwang, itu wajah-wajah kader Golkar tuh wajah-wajah yang sedih semua, tidak ada rasa gembira atau bagaimana. Dan itu pun langsung diprediksi oleh Bung Rocky, siapa nanti yang bakal jadi ketua umumnya. Sudah di situ Bung Rocky juga mengungkapkan bahwa ya siapa lagi kalau bukan Bahlil Lahadalia. Itu kata Bung Rocky ya. Nah, kita nanti tunggu lagi, ini prediksi Bung Rocky ya. Nah, dan juga di sini Pak Bung Luhut Binsar Panjaitan kan kita tahu ya bagaimana dia pasang badan membela Pak Erlangga Hartarto dari waktu Munas yang di Bali itu. Dan di saat di Munas Golkar di Bali itu, Pak Luhut Binsar Panjaitan sudah mengingatkan para kader-kader Golkar untuk tidak mau partainya diobok-obok oleh pihak luar ya. Eksternal dari partai ya, siapa lagi kalau bukan dari pihak penguasa. Itu udah pasti sinyal-sinyal dari Pak Luhut, karena Pak Luhut tahu dong. Dan ini benar-benar terjadi. Dan ya kita saksikan saja, ternyata Golkar sebagai partai besar nomor 2 setelah PDIP berhasil diobok-obok oleh penguasa. Dan sepertinya bisa jadi ya, dalam tanda petik bisa diakuisisi nanti siapa yang akan jadi ketua umumnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Dan jangan lupa apabila Anda suka atau tidak suka dengan video ini, silakan komentar di kolom komentar ya. Dan like
Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari KMTV Channel. Salam waras.